Semangat pagi. Semangat pagi. Kembali bertemu dengan saya, Parindra Suta, dalam acara Diampik Suta, dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis Semeton Suara Tabanan. Kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya sudah ditemani oleh narasumber istimewa. Di sebelah kanan saya ada Bapak Made Arimbawe. Selamat pagi. Pagi Pak Made. Di sebelah saya ada Bapak Dr. Iwayan Trimajaya. Selamat pagi. Semangat pagi. Saya kembali ke belakang. Apapun tagihannya, pembayarannya bisa di Pegadaian Digital. Gadai tabungan emas. Segera download aplikasi Pegadaian Digital di smartphone Anda. Pegadaian. Om Swastiastu Pak Made dan Pak Wayan. Swastiastu. Napi gatre niki. Cek. Senang sekali bertemu dengan para sesepuh dan pakar saya ini. Semeton Suta, perlu saya perkenalkan bahwa Bapak Made Arimbawe adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan. Tepatnya tahun berapa itu Pak Made? 1999-2004, masa periode awal reformasi. Berikutnya setelah di Tabanan kemana Bapak? Saya Ketua Praksi DPRD Provinsi 2004-2009. Nah, saat ini Bapak Made apa kegiatannya Pak? Saya dipercaya sebagai kelompok ahli pembangunan bidang politik dan pemerintahan Provinsi Bali. Semangat pagi Pak Wayan. Semangat pagi. Apa kabar? Baik. Bisa nggak diperkenalkan Pak Wayan ini profesi atau pekerjaannya sekarang di mana Pak? Saya sekarang sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tabanan, kemudian juga sebagai dosen tamu di berbagai universitas, termasuk Universitas Dianapura, di Pasca Sarjana, Universitas Triatmamulya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sahid Denpasar. Iya, terima kasih. Ini adalah dua narasumber yang hari ini memang khusus Suara Tabanan hadirkan untuk mengomentari beberapa status yang beberapa bulan belakangan sangat trending, menjadi trending topik di Suara Tabanan. Bapak suka bermedsos Pak? Lumayan. Suka Pak. Mudah-mudahan juga sebagai pembaca setia Suara Tabanan juga Pak? Sering saya baca. Berarti saya tidak salah mengundang Bapak berdua di Ampik Suta pada kesempatan hari ini. Nah, di Suta berkembang beberapa komentar atau bahasan yang sangat menarik beberapa bulan belakangan. Di antaranya adalah perubahan. Nah, perubahan menjadi trending topik beberapa bulan belakangan ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan arti perubahan itu apa kira-kira yang dimaksud di sana itu Pak? Sebetulnya dari perubahan itu ya istilahnya bisa dikonotasikan dari yang belum ada menjadi ada, atau yang tidak ada menjadi ada, atau juga yang jelek jadi buruk, baik, yang baik jadi buruk. Ini tergantung kalau kita artikan konotasinya seperti itu gitu. Ya, ini kan sekarang musim pilkada. Mungkin maksudnya kalau kita kaitkan dengan hajatan politik, perubahan itu apa kira-kira kalau menurut pandangan Bapak? Saya kalau menyimak daripada Suara Tabanan itu sebetulnya perubahan saya belum melihat ada penjelasannya ke arah mana gitu. Jangan-jangan perubahan yang dimaksud itu adalah justru perubahan dari yang sudah baik menjadi jelek. Nah, ini perlu dijelaskan secara baik, tetapi oke lah. Saya ingin menyampaikan dalam tata pemerintahan karena dalam kaitan pilkada. Bahwasanya perubahan itu di dalam tata pemerintahan dari tahun ke tahun itu adalah memang selalu berubah. Selalu berubah.
hal perubahan ini bisa dilihat dari adanya, anggaplah contoh APBD, Perda APBD, bahwa seluruh program ini perlu diketahui oleh netizen bahwa seluruh program yang memang nanti dicanangkan, baik yang akan dicantumkan dalam visi dan misi seorang calon itu akan diwujud nyatakan dalam RPJMD maupun RJPMP jangka panjangnya. Nah, sehingga dalam artinya di sini ketika kita melihat kata perubahan seolah-olah mau perubahan apa gitu. Karena memang ini dari tahun ke tahun itu akan berubah terus. Tentu dalam perubahan di sini kemajuan. Di Tabanan beberapa periode berikut yang sudah lewat ini selalu berubah. Tentu perubahan yang baik. Perubahan yang baik di sini akan terpengaruh dari potensi yang ada. Jangan menghayal sesuatu perubahan yang wah, tetapi tanpa mengabaikan daripada potensi kemampuan daerah. Di sisi lain, perubahan itu jangan berpikir seolah-olah perubahan itu segampang itu. Dalam bab pemerintahan perlu saya jelaskan ini adalah suatu keperimbangan. Perimbangan antara kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Ini harus berimbang. Kekuatan dalam kekuasaan eksekutif tanpa dibarengi dalam kekuasaan legislatif ini akan timpang. Karena apa? Legislatif juga adalah bagian dari pemerintahan. Yang disebut pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. Dua-duanya memiliki hak dan wewenang, di mana legislatif memiliki hak budgeting, hak controlling, dan hak legislasi. Nah, dalam hal-hal tertentu ketika kita berbicara program, seluruh program itu yang akan dibiayai oleh anggaran daerah, itu harus tercantum di dalam APBD. Ketika APBD itu dibahas bersama, masing-masing akan bisa mencantumkan program. Seyogianya, yang idealnya ini adalah kekuatan di legislatif memiliki irama yang sama dengan kekuatan yang ada di legislatif. Akan timpang nantinya apabila satu pihak yang berkuasa di eksekutif berbeda dengan yang berkuasa di legislatif. Ini akan terjadi cross yang luar biasa. Pemerintahan tidak akan berjalan bagus. Nah, oleh karena itu seyogianya, idealnya kekuasaan yang ada di legislatif yang sekarang mayoritas dipegang oleh PDI Perjuangan tentu harus akan sangat berimbang sekali, harmonis sekali apabila di sini ditempati oleh sama-sama dari partai yang sama gitulah. Sehingga program di sini tentu program yang sama yang nanti kalau umpamanya berbeda ini akan timpang. Program di sini jangan mengatakan perubahan apabila di sini memang perubahannya ke arah lain. Contoh umpamanya saya mau memindahkan satu spate. Sekarang pertanyaannya setelah itu biaya membongkarnya itu berapa? Apakah itu menjadi skala prioritas? Apakah nanti disetujui oleh DPR? Di sini harus memang dijelaskan, jangan sebagai perubahan titik, tidak bisa begitu. Kemudian ditempatkan di mana? Ini akan membebani anggaran. Setiap hal program yang membebani anggaran harus persetujuan kedua belah pihak lembaga yang berwenang di sini. Itu sebetulnya sehingga perubahan itu adalah perubahan yang memang betul-betul sinergis dengan perubahan yang memang diidekan oleh legislatif. Artinya kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Made tadi, perubahan tidak bisa atau serta-merta bisa dilakukan hanya keinginan sepihak saja ya Pak? Nggak bisa itu karena kita kan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan oleh rakyat sekarang bupati, wakil bupati dipilih rakyat langsung. DPR dipilih rakyat langsung. Dia memiliki kekuatan yang berimbang. Kalau umpamanya eksekutif berhak mengajukan satu program yang dituangkan dalam rancangan Perda APBD,
Maka di legislatif karena hak budgetingnya itu dia berhak juga mengajukan rancangan peraturan daerah APBD. Tapi siapa yang menginisiasi? Maka siapapun di situ tidak masalah. Maka di sini akan terjadi satu pembahasan sama-sama menuangkan dalam program. Maka idealnya yang saya katakan akan selaras, serasi dan seimbang dan mulus-mulus saja apabila program yang diajukan oleh eksekutif dari satu warna yang sama yang terhadap warna yang ada di DPR. Kalau dari kajian akademis menurut Pak Wayan Trimajaya seperti apa Pak? Menanggapi perubahan, kata perubahan di era pilkada saat ini. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Bapak Arimbawo, beliau sudah melanglang buana di politik maupun ikut campur dalam pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah secara gamblang kita jelaskan bahwa perubahan itu adalah dari yang apa yang disampaikan oleh Pak Arimbawo tadi ya, dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian yang dari tidak baik menjadi baik, kemudian dari yang sudah baik juga bisa terjadi penurunan. Nah, disinilah terjadi konteks yang kita lihat dari pemerintahan daerah itu, kita lihat visi dan misinya. Ya. Apakah visi dan misinya yang disampaikan oleh beberapa calon kepala daerah yang akan ikut bertarung dalam pilkada 2020 ini, kita lihat visi dan misinya. Apakah visi dan misinya itu, apakah visinya yang mau mewujudkan Tabanan bla 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 bla, kemudian dilanjutkan misinya itu mendukung nggak visi yang dibuat oleh para kandidat yang akan bertarung di 2020. Setelah misi, kemudian ada program apa yang bisa untuk mewujudkan daripada misi dan visi yang dibuat oleh masing-masing kandidat. Intinya perubahan itu adalah, pada intinya perubahan adalah pasti masing-masing kandidat akan perubahan dari yang tidak baik akan menjadi lebih baik. Ya, oke, itu untuk perubahan. Nah, dalam pilkada nanti tentunya di masing-masing kandidat sudah mempunyai suatu visi misi yang tujuannya akan mengarah ke lebih baik untuk Tabanan yang menjadi lebih baik. Itu barangkali untuk perubahan. Iya. Dalam sistem pemerintahan kita di sini kan ada legislatif dan juga ada eksekutif. Kalau perubahan hanya diinginkan oleh satu pihak saja tanpa mendapat persetujuan, anggaplah eksekutif yang menginginkan tapi masih alot di legislatif, itu gimana menurut pandangan Bapak? Begini, kalau eksekutif ingin membuat program, tentunya dia harus melakukan bargaining dengan legislatif. Karena apapun yang akan kita wujudkan di Kabupaten Tabanan, pihak eksekutif yang diajukan oleh pihak eksekutif tentunya harus dapat persetujuan dari pihak legislatif. Di situ akan ada proses. Dalam proses itu akan berkembang menjadi suatu keputusan yang akan bisa dilaksanakan menuju perubahan yang lebih baik. Itu intinya. Oke Pak Made, sebagai closing statement, singkat saja, perubahan dalam rangka pilkada ini seperti apa, Pak? Saya pikir tentu perubahan yang dimaksud itu adalah menuju kemajuan. Kemajuan ini akan bisa dicapai apabila dibuat program-program yang mengacu kepada perubahan yang lebih baik itu. Sementara ini umpamanya saya anggap di pendidikan diberikan satu terobosan memberikan bus untuk anak-anak sekolah. Itu sebetulnya sudah baik karena ini akan terkait dengan kemampuan daerah. Pertanian diberikan perhatian yang seksama. Masing-masing desa sekarang dalam pengelolaan sampah oleh pemerintahan yang ada sekarang di Tabanan ini diberikan satu mobil pengangkutan berupa mobil carry. Sebetulnya ini terobosan-terobosan yang sudah baik. Nah, tentu dalam artian ini akan menjadi baik, potensinya ada. Karena apabila disesuaikan dengan keseimbangan kekuatan yang ada di legislatif. Ujung-ujungnya legislatif akan melawan dengan voting. Ketika voting siapa suara terbanyak, itu yang akan ini apakah dia menolak atau mendukung. Ini sebetulnya harus menjadi perhatian yang seksama. Apabila kekuasaan yang ada di eksekutif nantinya tidak berimbang, tidak serasi dengan ada kekuasaan yang ada di legislatif, anggaplah fraksi PDI Perjuangan memiliki suara terbanyak di sini. Tentu dia akan bisa menyelaraskan dengan cepat di sini. Nah, ini potensi. Itu horizontalnya. Tetapi vertikal di sini, dari ujung
one komando dari pusat, dari provinsi maupun ini dia sangat membantu sekali. Membantu apabila memiliki keserasian, irama, warna yang sama. Kalau umpamanya berbeda, ini komunikasi agak tersumbat nanti. Akan pasti sulit. Saya sebagai praktisi yang sudah puluhan tahun menghadapi fenomena politik seperti ini sangat menentukan sekali. Maka dengan demikian, kalau memang program-program yang ada sekarang ini bisa lebih maju, ya, lebih maju, itu pasti harus disesuaikan dengan melirik kekuatan yang ada di legislatif dulu. Logikanya, carilah kesesuaian yang berkekuatan di legislatif untuk mendapat kekuatan yang di eksekutif. Ini baru seimbang nanti. Itu closing statement saya. Mudah-mudahan masyarakat Tabanan bisa menjalankan demokrasi dengan baik, kebebasan memilih, tetapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang memiliki indikator yang nyata. Itu menurut saya. Iya, terima kasih Pak Made. Sekarang giliran Pak Wayan untuk memberikan closing statement terkait perubahan dalam pilkada saat ini. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh teman kami Pak Arimbawo, kami juga melihat perubahan yang paling mendasar dalam pilkada nanti adalah 1 di bidang pendidikan, 2 di bidang kesehatan, 3 di bidang kesejahteraan masyarakat. Kita juga tentu apa yang disampaikan di awal tadi oleh Bapak Arimbawo, di mana kita melihat potensi daerah apa, daerah kita apa, keunggulan kita apa. Kita lihat sektor unggulan kita di Tabanan ini yang kita ada moto yang kita pernah dengar adalah Tabanan sebagai lumbung beras, tentunya sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Beberapa kami dari akademisi, banyak sekali mahasiswa kami melakukan penelitian bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan di Kota Tabanan. Bagaimana sekarang sektor unggulan di Tabanan yang berbasis pertanian ini bisa kita kembangkan dengan data-data dan mempunyai nilai tambah yang lebih baik. Ini kita bisa koordinasikan dengan pihak legislatif, sehingga pihak eksekutif dan legislatif memaparkan bahwa Tabanan merupakan sektor unggulan pertanian. Bagaimana kita bisa mengembangkan pertanian berbasis petani-petani yang milenial. Ya, dengan unggulnya di sektor pertanian akan kita bisa meningkatkan sektor pendidikan, sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Tabanan yang lebih baik. Itu statement saya.